Bapak Direktur Resos Lanjut Usia, Bapak Supomo, untuk membuka acara pada siang hari ini serta memberikan arahan terkait dengan program permakanan tahun 2024. Kepada Bapak Supomo, kami persilakan. Terima kasih Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bu Laili dari UPT Gizi di Surabaya, Jawa Timur. Dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu sekalian, pengurus Pokmas mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan yang lainnya. Begitu juga yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan dari Dinas Sosial, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang pada kesempatan ini mengikuti Zoom meeting. Begitu juga kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, permakanan saat ini memasuki tahun yang ketiga kita kerjakan, dimulai tahun 2022, 2023, sekarang tahun 2024. Alhamdulillah, walaupun dengan berbagai macam persoalan yang muncul dan kemudian kita sempurnakan, kita antisipasi, mudah-mudahan di tahun 2024 permakanan menjadi lebih baik lagi, mendekati sempurna. Permasalahan-permasalahan yang muncul kemarin kita coba untuk carikan solusinya, sehingga harapan kami yang pertama, para penerima manfaat bisa mendapatkan makanan tepat waktu. Yang kedua, para penerima permakanan bisa mendapatkan makanan yang berkualitas sesuai dengan standar yang sudah kita sepakati bersama. Berikutnya kemudian para penerima manfaat benar-benar yang ada di dalam SK itu adalah mereka yang menerima, ya, tidak kemudian mengirimkan makanan bukan yang yang ada di dalam surat keputusan yang sudah kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di dalam tahun 2024 ini, di periode yang ketiga ini, saya mengharapkan kerjasamanya mulai dari kawan-kawan provinsi, dari Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, untuk sama-sama mengawal program ini, ya. Bapak Ibu, mohon maaf yang di kabupaten kota, program ini kemudian tidak menambah, program ini memang didesain dan kemudian tidak menambah penghasilan kami. Ya, jadi terus terang kami sampaikan, ini bukan kegiatan yang kalau orang-orang ngomong itu adalah tidak kemudian memunculkan atau tidak ada kemudian honor untuk kami di Kementerian Sosial. Oleh karena itu juga di Dinas Sosial Kabupaten, Kota, dan Provinsi kemudian tidak ada. Yang ada hanya biaya operasional yang diberikan kepada Pokmas. Itu pun juga tidak begitu besar, sehingga namun insya Allah bisa digunakan untuk membuat laporan. Itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu juga saya juga berpesan pada para pengurus Pokmas, ya, para pengurus Pokmas, baik ketua, bendahara, sekretaris, ya, saya berharap lakukan kerjasama yang baik di antara panjenengan semuanya, lakukan kerjasama yang baik. Ya, beberapa kasus yang muncul, yang dominan hanya ketua Pokmas
sekretaris bendaranya tidak tahu, sehingga kemudian uangnya digunakan, ya, disalahgunakan untuk keperluan-keperluan yang bukan untuk keperluan permakan. Ya, saya berharap untuk yang akan datang tidak ada lagi uang-uang itu digunakan bukan untuk kepentingan permakanan. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah membuat pernyataan pertanggungjawaban mutlak bahwa uang itu hanya digunakan untuk kegiatan permakanan. Ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran itu kami mohon maaf karena kami juga tidak kepingin menjadi orang yang menanggung dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu. Maka kami dengan terpaksa kalau kemudian tidak bisa mengembalikan, maka kami laporkan. Tahun 2023, ya, tahun 2023 kami melaporkan terhadap 7 ketua Pokmas, karena kebetulan yang melakukan pelanggaran adalah ketua Pokmas. Ada uang yang digunakan 120 juta, ada yang 20 juta, ada yang 8 juta. Kami tidak melihat besarannya, tapi kemudian kami tidak bisa mentolerir pelanggarannya. Oleh karena itu semuanya kami laporkan kepada pihak kepolisian. Ya, saya lebih baik mengingatkan di depan. Ya, saya lebih baik mengingatkan di depan kepada kita semuanya untuk benar-benar hanya menggunakan uang yang kami transfer ke rekening Bapak Ibu sekalian hanya untuk kegiatan permakan. Tidak digunakan untuk kegiatan yang lain. Ya, ada di tempat lain digunakan, dipinjamkan untuk kemudian investasi, ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, ada yang digunakan macam-macam. Pertanyaannya, uangnya siapa kok digunakan untuk begitu? Ya, ini adalah uang negara yang digunakan untuk permakanan. Ya, oleh karena itu saya mengingatkan, ya, saya garis bawahi dan saya ulang-ulangi, uang ini jangan digunakan untuk keperluan lain-lain selain untuk keperluan permakanan. Ya, ada di beberapa tempat dinasnya berkunjung ngecek ke ketua Pokmas, ke tempat masak, kemudian menyiapkan amplop sebagai enggak perlu. Saya ulangi lagi, enggak perlu. Saya juga sudah menyampaikan kepada anak buah saya, alhamdulillah teman-teman saya tidak tidak ada yang terima. Jadi Kementerian Sosial datang ke sana, terus kemudian siapa saja datang ke sana, enggak perlu menyiapkan sangu, atau kemudian ada yang menyiapkan rokok 1 slop begitu. Enggak perlu. Ya, Bapak Ibu melaksanakan ini dengan baik, maka kemudian program ini berjalan terus. Kalau kemudian menyiapkan hal-hal yang seperti itu, terus kemudian duitnya dari mana? Itu pasti ngambil duit dari uang permakanan. Ya, saya sampaikan, jangan khawatir ya, tidak perlu ngasih kepada siapapun. Ya, dan program ini akan berjalan. Bapak Ibu jangan khawatir kemudian kalau nanti ada yang ngomong program ini akan dihentikan kalau kemudian tidak mau tahu dengan kami, itu omong kosong. Ya, saya selaku pengendali program ini tidak ada itu. Ya, tidak ada itu. Berikut kemudian di tahun 2024 sudah tidak ada lagi alasan kemudian Pokmas tidak bisa melapor, tidak punya kuota dan sebagainya. Kami tidak mau bekerja sama dengan Pokmas yang kemudian tidak bisa melaporkan secara elektronik. Kami tidak mau. Ya. Jadi kalau mau bekerja sama dengan kami, persyaratannya seperti ini dan harus dipenuhi. Tidak boleh kemudian
ada alasan tidak melapor karena yang seperti itu ya. Itu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Uang itu fokus untuk memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dalam bentuk makan kepada lansia yang sudah ada di dalam surat keputusan yang ditandatangani dari Kementerian Sosial. Ya, itu. Berikut kemudian cari pengantar yang bertanggung jawab. Ya. Di depan sudah diberitahu ongkosnya 2.000 untuk satu alamat. Maka kemudian kalau tidak mau cari yang lain. Ya. Saya kira saat ini peluangnya orang mau bekerja sama dengan kita cukup besar. Ya. Karena memang saat ini alhamdulillah ini pemikirannya bagaimana di lapangan ya masyarakat bisa tergerakkan ekonominya dari program permakanan ini. Berikut kemudian yang harus diperhatikan, kami tidak kepingin besok kemudian terjadi gara-gara permakanan ini ada penerima manfaat permakanan yang sakit atau keracunan. Tolong benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu saat ini juga kami menghadirkan ahli gizi untuk kemudian memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana kemudian agar itu tidak terjadi. Ya, bagaimana kemudian makanan yang kita beri kita kirimkan itu tidak gampang basi. Ya, seperti itu. Tolong oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan bagaimana makanan yang tidak mudah basi. Berikut sebentar lagi kita memasuki bulan puasa. Di dalam bulan puasa permakanan tidak berhenti. Ya, tetap dikirim, jamnya saja yang dipindahkan. Oleh karena itu kewajiban Ketua Pokmas beserta jajarannya untuk menanyakan kepada kakek nenek yang mendapatkan permakanan, apakah kakek nenek kita itu yang mendapatkan jatah permakanan itu puasa atau tidak? Ya, didata. Ya. Jadi didata yang puasa berapa, yang tidak puasa berapa. Yang puasa diantarkannya nanti selambat-lambatnya jam 5 sudah nyampe di rumahnya. Ya. Dikirim 2 bungkus untuk buka puasa dan satunya untuk makan sahur. Begitu asumsinya. Jadi tidak berhenti. Ya. Bagaimana dengan nanti pada waktu Lebaran juga didata siapa yang pulang kampung dan siapa yang tetap berada atau tinggal di rumah. Yang pulang kampung berapa hari, mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, didata seperti itu. Ya, ketika dia pulang kampung, maka konsekuensinya uang itu dikembalikan kepada negara. Itu Bapak Ibu sekalian, karena uang yang kita gunakan ini adalah uangnya negara. Ya, maka didata, kemudian kalau sudah ketemu berapa yang kemudian pulang kampung, berapa hari dikalikan, dan kemudian dikembalikan. Dikembalikan ke negara langsung kepada rekening kas negara, bukan kepada Kementerian Sosial. Begitu. Ya, jadi untuk puasa, untuk Lebaran tidak berhenti kecuali kalau kemudian pada waktu Lebaran pulang kampung. Kalau puasa tetap diberikan, waktunya saja yang digeser. Kalau tadinya dikirimkan pagi, ini dikirimkan sore hari. Tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, mari ibaratkan itu adalah yang menerima manfaat permakanan itu adalah kita. Ya, nanti di bulan puasa ditunggu-tunggu kita mau buka puasa.
datangnya nanti malah sudah isya malah. Kasihan itu kakek nenek kita akhirnya ndak bisa buka puasa ya. Oleh karena itu tolong ini menjadi perhatian. Bapak Ibu sekalian, memang ini adalah kegiatan sosial ya, kegiatan sosial. Ya, maka kemudian mari kita lakukan ini karena memang kita mau beraktivitas sosial. Aktivitas sosial itu tidak memikirkan untung. Ya, aktivitas sosial itu tidak memikirkan untung, tapi memikirkan bagaimana orang lain itu bisa terbantu oleh kegiatan kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi saya ingatkan, uang yang kami transfer ke rekening Pokmas, uang negara yang kami transfer ke rekening Pokmas, itu hanya digunakan untuk permakanan, bukan untuk keperluan yang lain. Apabila itu tidak dibelanjakan, tolong dikembalikan ke kas negara. Ya, itu yang kemudian harus bapak-bapak lakukan, bapak dan ibu lakukan. Jangan tergoda dengan berbagai macam rayuan. Misalnya, kita pakai saja uang ini. Tidak ada yang tahu. Ya, siapa yang bilang tidak tahu? Faktanya sudah pokmas yang melakukan pelanggaran, ya kami laporkan ke polisi. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini ya secara sistem sudah tersambung kepada kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan kejaksaan, dan BPK. Jadi ketiga unsur tadi itu mengawasi kegiatan Bapak Ibu sekalian, mengawasi kegiatan kita. Ya, oleh karena itu jangan sampai ada satupun yang kemudian tergoda dengan bisikan tidak ada yang tahu, kita pakai saja, ini nanti begini begitu. Ya, enggak. Ya, kalau nanti enggak mau susah, ya, enggak mau sedih, jangan lakukan itu. Tapi kalau kepingin susah, kepingin sedih, ya silakan, itu pilihannya. Ya, kemarin yang di mana Talagong ya, Talegong, Kabupaten Garut, seorang ibu menggunakan uang itu berapa kemarin? 120 juta. Langsung saya laporkan ke polisi, rumahnya dijual. Karena dia tidak mau ditahan. Saya laporkan ke polisi, langsung rumahnya dijual. Bangkrut dia. Makanya kemudian saya ingatkan, jangan sampai menggunakan itu untuk keperluan yang di luar untuk kegiatan permakanan ini. Ya, beli bahan-bahan, masak, kirim. Ya, jangan kemudian membuka peluang memberi sangu atau apa kepada petugas. Tidak benar itu. Karena yang dipakai pasti uang ini. Tidak benar. Dan uang ini tidak ada alokasi untuk sangu. Ya, membelikan apa? Enggak benar. Ya, kalau ada tamu misalnya dari manapun, dari Kementerian Sosial, Bapak Ibu cuma nyugui air putih dari itu sudah wajar. Ya, itu sudah wajar, nyugui air putih aja. Sudah wajar. Dan itu tidak perlu menggunakan duitnya ini. Tidak perlu. Ya, toh? Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingatkan sekali lagi, kalau tidak mau susah, tidak mau sedih, dan tidak mau ditahan, ya, maka jangan salah gunakan uang ini. Jangan salah gunakan uang ini. Kalau tidak mau ditahan ya. Tapi kalau sudah saya ingatkan seperti ini masih melakukan, ya memang mau dimintanya ditahan. Ya. Ini Talegong sudah dipanggil sama polisi, ketakutan, dijual rumahnya. Tidak tahu dijual murah kali ya, karena cepat-cepat jual. Akhirnya sekarang tidak punya rumah. Ya, begitu juga yang lain. Ini sudah ada yang nggadein rumah, ngejual mobil dan sebagainya yang sudah saya laporkan ke polisi.
Jadi ini benar nyata. Ya, kalau ada yang menyalahgunakan uang ini, urusannya dengan aparat penegak hukum. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita sudah bekerja sama. Kalau kita tidak punya pikiran aneh-aneh, yang ada alhamdulillah kita bisa membantu sesama. Ya, kalau kita tidak punya pikiran aneh-aneh, maka kemudian kita tidak akan susah juga. Ya, tapi kalau kemudian punya pikiran, kita sudah shock culture mungkin ya, yang kemarin enggak pernah pegang duit banyak, sekarang pegang duit 1 bulan 150 juta, 100 juta. Terkejut terus kemudian uang ini yang biasanya tidak jalan-jalan ke plaza, akhirnya jalan-jalan ke plaza. Dikira ini duitnya pribadi. Ya, yang biasanya tidak begini, ini akhirnya melakukan itu. Belanja terus konsumtif, tidak tahu kalau itu duitnya adalah duit negara yang harus dipertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Ya, saya sampaikan, Ibu Laili, mohon dibantu saudara-saudara kami ini bagaimana gizi yang cukup untuk lansia, terus kemudian bagaimana kemudian memasaknya supaya kandungan gizinya tidak hilang, ya. Terus kemudian bagaimana kemudian tidak cepat basi. Berikut kemudian jangan sampai kemudian karena kita salah mengelola akhirnya menjadi keracunan. Ya, apabila sudah tidak baik bahannya, saya kira tidak perlu dipakai karena beresiko nanti terjadi keracunan. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya harus ngomong di depan secara tegas demikian karena sudah ada kasus ini. Ya, kalau saya jumlah total uang yang belum dikembalikan oleh Pokmas 436 juta dari 7 Pokmas. Ya, dan sekarang mereka berurusan dengan teman-teman di kepolisian. Saya harus ngomong tegas begini, mungkin kelihatannya tidak enak, tapi insya Allah setelah kita mendengar ini dan kemudian kita tidak melakukan, maka kemudian jadinya menjadi enak. Dan saya ingin di tahun 2024 ini tidak terulang lagi kasus-kasus itu. Ya, tidak terulang lagi. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf. Saya akhiri, saya mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena saya satu ruangan dengan Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Direktur.